pulang sekolah, apakah kamu sering bertemu dengan penjual makanan atau minuman? Bagaimana pendapatmu tentang tampilan dan rasa makanan serta minuman tersebut? Tentu menarik, bukan? Nah, makanan dan minuman tersebut telah ditambahkan zat aditif. Nah, lalu apa itu yang dimaksud dengan zat aditif? Zat aditif makanan adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki penampakan, cita rasa, tekstur, dan memperpanjang daya simpan. Selain itu, dapat meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Zat aditif berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami adalah zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup. Contohnya di sini cabai dan kunyit. Lalu zat aditif buatan adalah zat aditif yang diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan bakunya berasal dari bahan-bahan kimia. Di sini digambarkan, contohnya adalah pewarna dan MSG. Zat aditif alami misalnya zat pewarna dari tumbuhan atau penyedap dari daging dan pengental dari alga. Umumnya, zat alami ini tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Berbeda dengan zat aditif buatan. Zat aditif buatan bila digunakan melebihi jumlah yang diperbolehkan dapat membahayakan kesehatan. Makanya zat aditif buatan ini harus digunakan sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan dan sesuai fungsinya. Penyalahgunaan pewarna buatan seperti bahan pewarna tekstil yang digunakan sebagai pewarna makanan akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Jenis zat aditif berdasarkan fungsinya, yang pertama adalah pewarna, pemanis, pengawet, penyedap rasa, pemberi aroma, pengental, serta pengemosi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pewarna. Pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan memperbaiki atau memberi warna pada makanan dan minuman agar menarik. Pewarna ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Contoh pewarna alami, kita bisa dapatkan warna kuning dari kunyit, hijau dari daun suji, coklat dari buah coklat, merah dari daun jati, kuning kemerahan dari wortel. Kelebihan dari pewarna alami ini adalah aman dikonsumsi, menghasilkan aroma yang enak dan khas, selain juga warnanya menarik. Kekurangannya, pilihan warnanya lebih terbatas dan warnanya tidak setajam pewarna sintetis. Contohnya yang lain adalah warna ungu kita juga bisa dapat dari buah murbei atau buah anggur. Lalu jenis pewarna yang kedua adalah pewarna sintetis. Kita bisa mendapatkan warna kuning dari tartrazin, merah dari amaran, oranye dari sunset yellow, dan biru dari brilliant blue FCF. Kelebihannya, pilihan warnanya jauh lebih banyak dari yang alami dan juga lebih praktis. Sedangkan kekurangannya, tidak menghasilkan aroma, ada pewarna juga yang tidak cocok untuk makanan, bahkan menimbulkan penyakit tertentu. Contohnya yang menimbulkan penyakit tertentu adalah rhodamin B dan methanil yellow. Yang sekarang pewarna sintetis ini, yang dua ini sudah dilarang untuk digunakan pada makanan karena bisa menimbulkan iritasi pada saluran pernafasan, iritasi kulit, iritasi mata, iritasi saluran pencernaan, kanker hati, bahkan kanker pada kandung kemih dan saluran kemih. Ini jenis-jenis pewarna buatan yang dapat digunakan. Tadi sudah ada brilliant blue, tartrazin, sunset yellow, fast green, dan allura red untuk masing-masing warna tertentu. Lalu ada jenis pewarna buatan yang dilarang. Ada Indian Trend Fast Yellow, Orange RN, Orange GGN, Guinea Green, Coklat Brown, Fast Red E, dan Black 7984. Jadi kalau misalnya kalian menemukan beberapa atau salah satu dari pewarna sintetis ini, kalian harus hati-hati. Lalu pemanis. Pemanis berfungsi menambah rasa manis pada makanan dan minuman.
Pemanis alami yang sering kita gunakan adalah gula pasir atau sukrosa, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. Lalu selain pemanis alami ada juga pemanis buatan. Nah, kita bandingkan pada tabel ini ada perbandingan antara tingkat kemanisan dari gula pasir atau sukrosa dengan siklamat, aspartam, kalium asesulfam, dan sakarin. Kita bisa lihat yang paling tingkat kemanisannya paling tinggi adalah sakarin. Biasanya sakarin dan aspartam ini adalah yang digunakan oleh para pedagang minuman untuk membuat manis minumannya. Jadi dengan sedikit takarannya tapi sudah manis. Kekurangannya adalah nanti cirinya bahwa si minuman ini mengandung pemanis buatan adalah meninggalkan rasa tidak enak di tenggorokan setelah meminum minuman itu. Nah, pemanis sintetis tidak selamanya jelek, tapi bisa juga digunakan untuk menggantikan pemanis alami bagi para penderita diabetes atau untuk orang yang sedang diet, tentu dengan takaran kesehatan yang diperbolehkan. Lalu ada pengawet, fungsinya untuk menghalangi pembiakan mikroorganisme supaya makanan lebih tahan lama tanpa rusak. Contohnya di sini ada gambar roti yang sudah busuk. Nah, untuk mengurangi waktu atau kecepatan pembusukan maka ditambahkan pengawet. Nah, sebenarnya pengawet juga tidak perlu berupa zat, bisa juga secara alami dengan pengasinan atau pemanisan atau metode pengawetan secara fisik seperti pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengeringan, dan penyinaran. Contohnya manisan, ikan asin, dan ayam asam. Bahan pengawet atau bahan zat aditif makanan berupa pengawet kimia atau sintetis. Contohnya di sini ada asam benzoat, natrium benzoat, kalium benzoat, asam askorbat, natrium nitrat, asam propionat. Nah, yang paling sering bisa kalian temukan adalah BHA dan BHT. Biasanya ini terdapat pada bahan makanan ringan. Kalian bisa lihat di salah satu makanan ringan yang kalian miliki di rumah, apakah ada BHA dan BHT-nya. Lalu ada pengawet-pengawet berbahaya yang sebenarnya tidak boleh sama sekali digunakan, yaitu formalin dan boraks. Formalin biasanya digunakan oleh pedagang atau produktor atau pabrik yang nakal untuk mengawetkan tahu, juga untuk pengawetan ikan. Kalau boraks ini untuk pengawet bakso dan pengenyal, biasanya pengenyal bakso. Nah, si formalin dan boraks ini bisa menyebabkan kanker paru-paru, gangguan pencernaan, serta gangguan jantung. Jadi sangat berbahaya, tidak boleh sama sekali digunakan, apalagi dikonsumsi. Lalu ada penyedap. Penyedap adalah bahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan, jadi gurih. Contoh yang alami kita bisa menambahkan garam, bawang putih, bawang merah, merica, gula, cengkeh, cabai, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kalian ingin mengurangi penggunaan penyedap sintetis, kalian bisa menambahkan garam ditambah gula. Itu juga sudah cukup gurih. Lalu ada bahan penyedap sintetis yang tadi sudah disebutkan, ada penyedap yang namanya MSG atau monosodium glutamat atau yang kalian lebih kenal dengan nama vetsin. Penggunaan MSG yang berlebihan dapat menimbulkan penyakit sindrom restoran Cina dengan gejala pusing, mulut kering, lelah, mual, atau terasa sesak nafas. Lalu ada zat aditif lainnya yaitu pemberi aroma. Pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Contohnya amil kaproat untuk aroma apel, amil asetat untuk aroma pisang ambon, etil butirat untuk aroma nanas, vanilin untuk aroma vanili, metil antranilat untuk aroma anggur. Sebenarnya kalau kita membuat kue atau jenis makanan tertentu dengan pisang asli, strawberry, murbe, tentu akan memberikan aroma yang secara alamiah terdapat pada makanan. Jadi tidak perlu ditambahkan pemberi aroma sintetis. Lalu ada pengental. Pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Contohnya kalau kita memasak capcay yang airnya cukup banyak, ketika ingin agak sedikit kental kita bisa menambahkan tepung maizena. Contoh pengental alami adalah pati,
gelatin, gum, agar-agar, dan algina. Lalu jenis zat aditif yang terakhir adalah pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Contoh zat pengemulsi makanan adalah lecitin yang biasanya terkandung dalam kuning telur dan kedelai. Lecitin banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Apabila tidak ditambahkan zat pengemulsi, lemak dan air pada mayones dan mentega akan terpisah. Nah, itu saja beberapa jenis zat aditif yang biasanya kita tambahkan pada bahan makanan untuk memberi kesan lebih enak dan lebih menarik. Nah, jaga selalu kesehatan tubuh kita dengan makanan sehat yang mengandung zat aditif alami. Dan sehat terus, tetap bersemangat, dan mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.